Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 semester 2. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 162 sampai dengan halaman 163, soal nomor 9, 10, 11, 12, dan 13. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 9, perhatikan gambar. Besar sudut BAC adalah A 24 derajat, B 48 derajat, C 72 derajat, atau yang D 98 derajat. Sudut BAC pada gambar ini tuh yang mana? Yang ini, Dek. Dari B ke A ke C kembali lagi ke B. Kita lihat A, huruf di tengah-tengahnya itu adalah huruf A ya. Berarti BAC ya di sini. Nah, ini dia. Sudut di situ ya, BAC berapa derajat. Caranya kayak gini. Nanti kita cari dulu sudut C di sini. Kalau sudut C sudah ketemu, B sudah ketemu, sudut A pasti mudah untuk dicari. Kenapa? Karena sudut dalam satu buah segitiga totalnya itu 180 derajat. Jadi kalau nanti di sini udah ada, di C juga sudah ada, yang di A pasti ketemu. Nah, B-nya memang sudah ada nih, tapi untuk C gimana caranya? Caranya lihat ada 108, ini sudut BCD. Sudut BCD 108. Padahal kalau dari sini dilanjutkan ke sini, nah, ini membentuk sudut setengah lingkaran atau disebut sudut lurus. Sudut lurus totalnya juga 180 derajat. Jadi, untuk mencari sudut yang C ini ya, sudut ACB yang ini ACB, caranya 180 dikurangi 108. Letakkan di sini. Oke, Kak Sari bantu catat ya biar makin paham kayak gini. Ini deh, aku kasih catatan dulu ya, biar kalian enak menghafalnya. Catatan, yang pertama, sudut setengah putaran atau sudut lurus itu besarnya 180 derajat. Dan satu lagi, sudut pada sebuah segitiga besarnya 180 derajat juga. Sehingga nanti kita cari besar sudut ACB. ACB itu yang ini tadi ya, Dek. ACB yang di sini besarnya adalah 180 dikurangi 108 ya, derajat. Kita tulis dikurangi, kalau mau ditulis nama sudutnya boleh. Jadi 180 dikurangi dengan sudut ini BCD ya. Dikurangi sudut BCD. Berarti 180 derajat dikurangi 108 derajat sama dengan 72 derajat. Kita letakkan ini besar sudut ACB. Di sini 72 derajat. Nah, sekarang perhatikan sudut A dan sudut B dan sudut C. Ini kan sebuah segitiga ya, segitiga ABC. Tadi catatannya total sudut ya pada sebuah segitiga adalah 180 derajat. Berarti sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C adalah 180 derajat. Dengan kata lain, kalau mau mencari besarnya sudut A, ya 180 derajat dikurangi 36 dan 72. Cara menuliskannya seperti ini. Nah, ini dia Dek. Besar sudut BAC sama dengan 180 derajat dikurangi dengan besar sudut ABC ditambah besar sudut ACB ya. Ini dia besar sudut ABC-nya 36, ACB-nya 72. Makanya langsung dimasukkan ke sini. 180 derajat kurangi 36 tambah 72 sama dengan 180 derajat dikurangi ini 36 tambah 72 itu 108. Hasilnya adalah 72 derajat. Jadi besar sudut BAC adalah 72 derajat. Kita cari pada ABCD-nya. Ini dia ya. Ada di C. Seperti itu. Gimana? Bisa ngikutin ya? Kalau ada pertanyaan boleh ya tulis di kolom komentar. Tapi kalau mau bertanyanya lebih leluasa boleh gabung di grup belajarnya Kak Sari. Masih bisa. Sekarang tanggal 5 ya, 5 Februari 2023. Grupnya masih belum penuh karena sekarang kan grup WA itu jumlah pesertanya bisa sampai ribuan ya.
Nah, untuk yang ingin bergabung silahkan chat aja di 081 456 10 9870. Gabung di grup gratis. Oke, lanjut sekarang untuk soal nomor 10. Soal nomor 10, diketahui garis L1 sejajar garis L2 dan garis L3 sejajar garis L4. Yang diminta besar sudut Y kurangi X adalah A 0 derajat, B 10 derajat, C 30 derajat, atau yang D 50 derajat. Oke, kita lihat gambarnya. L1 itu yang ini, L2-nya yang di sini. Sejajar ya mereka, boleh dikasih tanda panah kayak gini. Kemudian L3-nya ini, L4-nya di sini. Ini juga sejajar. Nah, gini. Kemudian ini ada 35 derajat, di sini 110 dan di sini 60. Sudut Y-nya ada di sini, sudut X-nya di sana. Jadi kalau perintahnya Y kurangi X, nanti kita cari tahu dulu besar sudut Y, kemudian besar sudut X, lalu dikurangkan kayak gitu ya. Nah, ini Kak Sari udah buat gambar yang serupa seperti ini. Kak Sari buat dalam bentuk atau menggunakan dua warna. Perhatikan dulu untuk garis yang pink ini sejajar dengan pink yang di sini kan. Garis yang biru sejajar dengan yang biru. Kemudian kita akan meletakkan dulu yang pertama ini dek, sudut 35 derajat ini kan garis pink dengan garis biru ya. Kalau di gambarnya Kak Sari ya, pink dengan biru ya, 35 derajat di sini. Oke, pink ke biru. Di sini 35 derajat. Kita cari sudut yang sehadap dengan itu. Berarti cari juga yang dibentuk dari garis pink dan biru. Mana? Ini dia. Pink dan biru. Berarti ini 35 derajat juga. Kenapa? Karena sudut yang sehadap itu besarnya pasti sama. Kalau udah kayak gini, kita cari lagi sudut yang bertolak belakang dengan ini. Sudut yang bertolak belakang nanti besarnya juga sama. Kalau tadi dia terbuat dari pink kemudian biru, nah bertolak belakangnya yang mana? Yang di sini dek, ini pink biru, ini dia 35 derajat juga. Oke, pink dulu baru biru. Kita cari sekarang yang sehadap dengan 35 yang di sini, terbuat dari pink biru. Ini dia, pink biru. Berarti ini 35 derajat juga di sini. Oke, sampai situ paham ya? Yang di atas ini 35 seret-seret gitu. Kasari tebelin pakai pensil. Ini ya. Pink ke biru. Itu sehadap dengan yang di sini, pink ke biru. Nah, yang di bawah ini bertolak belakang dengan yang di sini, Dek. Nah, ya, atau kita nyebutnya boleh biru pink gitu ya. Biru pink kan. Nah, biru pink yang ini sehadap lagi dengan biru pink yang di sini, biru pink. Dan sudut yang sehadap besarnya sama, sudut yang bertolak belakang besarnya juga sama. Kalau yang di sini biru pink ini sehadap lagi, besarnya sama lagi gitu. Lanjut, sekarang kita perhatikan untuk sudut yang besarnya 110 derajat tadi. Ini ya, kita pindahkan ya, 110 derajat letaknya di situ. Nah, taruh di sini kan. Ini oke. Nah, garis yang ini Kak Sari tebelin ya, pakai warna yang berbeda lagi. Pakai warna hijau boleh deh, pakai warna hijau. Kayak gini. Dah, nih ya. Nah, sekarang lihat untuk sudut 110 derajat ini. Dia terbuat dari garis pink kemudian hijau. Ya, mendatarnya pink kemudian ke atasnya hijau. Kita cari yang sehadap dengan ini ya, yang terbuat dari pink dan hijau. Mana? Yang di sini deh, ini pink hijau. Pink hijau. Berarti ini sehadap ya. Nah, 110 ini sehadap dengan yang di sini. Kita tulis ini 110 derajat. Oke, paham ya? Ini sama ya, 110 derajat juga. Nah, sekarang perhatikan lagi untuk sudut yang di sini. Ini Kak Sari tarik garis kayak gini. Oke, ini membentuk sudut setengah putaran atau sudut lurus ya. Sudut setengah putaran tadi catatannya adalah 180 derajat. Berarti 110 derajat ditambah yang kosong ini ditambah 35 derajat nanti haruslah sama dengan 180 derajat. Dan yang kosong ini tadi miliknya siapa?
ini miliknya Y. Kita letakkan di sini Y. Berarti Y bisa kita cari. Caranya gini, Dek. 110 derajat ditambah Y ditambah 35 derajat sama dengan 180 derajat. Ini 110 derajat tambah 35 derajat kan 145 derajat ya. Kemudian ditambah Y sama dengan 180 derajat. Sehingga Y sama dengan 180 derajat. Yang 145 derajatnya kita bawa ke sini, kita pindah menjadi negatif 145 derajat. Kenapa negatif? Karena tadinya positif. Kalau dipindah ruas itu menjadi kebalikannya atau lawannya tandanya ya. Positif menjadi negatif. Nah, sehingga Y sama dengan 180 dikurangi 145 itu berapa? 35 ya, 35 derajat. Yes, besar sudut Y kita sudah ketemu, yaitu 35 derajat. Sekarang tinggal nyari besar sudut X. Untuk mencari besar sudut X, kita gambarkan satu garis lagi yang ini deh nih. Seret ya, dari titik di sini ke bawah ini. Yuk, kayak gini. Sari pakai warna coklat. Nah, gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Terus tadi ada besar sudutnya. Besar sudutnya 60 derajat letaknya di sini. Ini 60 derajat. Oke. Sudut X ada di sini. Nah, sekarang kalian perhatikan untuk segitiga 1 2 3. Nah, ini kan segitiga ya yang kecil ini ya. Dari sudut Y ke 60 derajat ke sudut X, kembali lagi ke sudut Y. 1 2 3. Ini sebuah segitiga. Dan catatan kita tadi, total sudut dalam sebuah segitiga adalah 180 derajat. Sehingga Y ditambah 60 ditambah X itu totalnya harus 180 derajat. Dan Y-nya tadi kita sudah punya dong 35. Ini sudah ada 60. Berarti bisa mencari X-nya. Caranya gini, kita tulis ya. Y ditambah X ditambah 60 derajat sama dengan 180 derajat. Betul kan? Nih. Y ditambah X ditambah 60 atau Y tambah 60 tambah X bolak-balik sama aja ya, sama dengan 180 derajat. Y-nya kita masukkan angkanya, ini 35 derajat, terus ditambah X ditambah 60 derajat sama dengan 180 derajat. Kalau gitu X-nya sama dengan 180 derajat. Ini 35 derajatnya positif, kita pindahkan ke sini menjadi negatif 35 derajat. Ini juga 60 derajatnya positif ya, kita pindah ke sini menjadi negatif juga 60 derajat. Sehingga X sama dengan 180 derajat kurangi 35 derajat kurangi 60 derajat. Hasilnya adalah 85 derajat. Yes, ini besar sudut X. Sudah ketemu juga. Nah, kembali lagi. Tadi yang ditanya adalah besar sudut Y kurangi X. Oh, kalau Y dikurangi X berarti 35 dikurangi 85. Minus dong ya, minus 50 derajat. Kalau gitu barangkali nanti sama guru kalian diralat ya dek, ini bukan Y dikurangi X melainkan X dikurangi Y. Kalau X dikurangi Y tinggal kita masukkan angkanya. X nya tadi 85 derajat dikurangi Y nya adalah ini 35 derajat. Nah, gitu. 35 derajat. Hasilnya berapa? 85 kurangi 35, 50 derajat. Ini dia. Di ABCD-nya ada yang D. Nah, gitu. Coba nanti tanya ke guru masing-masing ya, apakah Y kurangi X atau dirubah menjadi X kurangi Y. Kayaknya sama deh dengan Kasari, dibalik aja. Oke? Oke, sekarang kita lanjut ya ke soal nomor 11. Nomor 11, tentukan besar sudut TUV pada gambar berikut. Sudut TUV itu yang ini, Dek. Ini T-nya ke U ke V, kembali lagi ke T. Berarti TUV. Yang tengah-tengah kan huruf U ya. Maka sudut yang dimaksud itu yang ini. Besar sudut 8X ini berapa? Oke, paham ya? Nah, sekarang kita mengerjakannya gini. Nanti kita pakai rumus
total sudut dalam sebuah segitiga adalah 180 derajat. TUV ini kan sebuah segitiga, jadi 180 derajat juga totalnya. 8x tambah 5x tambah besar sudut T ini nanti 180 derajat. Nah, untuk itu T-nya ini kita misalkan aja sebagai A. Kalau T di sini sebagai A, maka sudut yang ini kan sudut yang saling bertolak belakang. Ingat, sudut yang saling bertolak belakang besarnya sama. Jadi kalau di sini A, di sini juga A. Kemudian lihat lagi untuk segitiga PTS, kembali lagi ke P ya, PTS ini juga sebuah segitiga. Jadi nanti 5x ditambah A ditambah yang di sini totalnya juga harus 180 derajat. Untuk memudahkan sudut yang S ini Kak Sari misalkan dengan huruf B aja. Nah, gini ya. Jadi nanti 5x ditambah A ditambah B besarnya juga 180 derajat. Kemudian sudut yang di sini besarnya berapa? Sama dengan yang B ini. Kenapa? Karena dia sudut yang saling bertolak belakang. Jadi kalau di sini besarnya B, yang sini juga besarnya B. Nah, sekarang untuk SQR, kembali lagi ke S ya, SQR. Ini juga sebuah segitiga. Jadi nanti B ditambah 7X ditambah 9X itu besarnya juga 180 derajat. Nah, berdasarkan tiga persamaan ini nanti kita akan menemukan masing-masing besar sudutnya. Terutama kita akan menemukan besar sudut A dulu. Nanti kalau besar sudut A ini sudah ditemukan, maka mencari besar sudut 8x ini mudah, 5x juga langsung mudah, besarnya sudut A di sini juga pasti mudah gitu ya. Langsung ini Kak Sari sudah tuliskan seperti ini deh. Nah, yang pertama dari sudut TUV ini dulu kita jumlahkan ya. Kalau A nanti ditambah dengan 5x ditambah dengan 8x kan 180 derajat. Sehingga kayak gini nulisnya. A tambah 5x tambah 8x sama dengan 180 derajat. Ini 5x tambah 8x ini bisa digabung ya menjadi 13x. Sehingga A ditambah 13x sama dengan 180 derajat. Kalau gitu A-nya saja sama dengan 180 derajat. Ini positif 13x-nya dipindah ke kanan. Tadinya tandanya positif, kalau dipindah ke kanan menjadi negatif ya. Negatif 13x. Jadi bunyinya A sama dengan 180 derajat dikurangi 13x. Ini kita tandai sebagai persamaan pertama. Terus lihat lagi untuk segitiga SQR yang di sini. Oke. Tadi yang Kak Sari terangkan, nanti 7x ditambah 9x ditambah B itu harus 180 derajat juga karena merupakan sebuah segitiga. Nah, menulisnya kayak gini. 7x ditambah 9x ditambah B sama dengan 180 derajat. 7x tambah 9x ini bisa digabung ya menjadi 16x. 16x ditambah B sama dengan 180 derajat. Sehingga B-nya saja sama dengan 180 derajat. Ini 16x-nya ini kan positif. Kita pindah ke sini menjadi negatif 16x. Sehingga bunyinya B sama dengan 180 derajat kurangi 16x. Ini sebagai persamaan yang kedua. Nah, satu lagi untuk persamaan yang ketiga dari PST nih, segitiganya ya, yang di sini. Tadi 5x ditambah A ditambah B juga harus 180 derajat. Nah, menuliskannya seperti ini. Ini dia, 5x ditambah A ditambah B sama dengan 180 derajat. Ini kita tandai sebagai persamaan yang ketiga. Nah, sekarang sudah ada tiga persamaan ya, 1, 2, dan 3. Kemudian persamaan yang 2 dan 3 ini kita substitusikan. Yang disubstitusikan yang mana? Ini D. B yang di sini, B pada persamaan 3 ini kita ganti dengan B pada persamaan 2. Berbunyi 180 derajat kurangi 16x. Nanti akan ketemu nilai A-nya. Nah, langsung aja, ini Kak Sari udah catatkan juga seperti ini. Ini dia. Nih ya.
Ini 5x ditambah A ditambah, dari sini. Ini kan awalnya 5x ditambah A ditambah B sama dengan 180 derajat. B-nya di sini diganti dengan, nah, di persamaan kedua ini menjadi 5x tambah A tambah B-nya itu ganti ini 180 derajat kurangi 16x ya, sama dengan 180 derajat dari sini. Terus 5x tambah A tetap ditambah, ini kita buka kurung biasa aja, 180 derajat kurangi 16x sama dengan 180 derajat tetap. Nah, sekarang ini ada 5x, ada negatif 16x. Kalau digabung ini seperti 5 kurangi 16. 5 kurangi 16 berapa? Negatif 11 kan? Karena ini 5x kurangi 16x hasilnya negatif 11x ditambah A yang di sini sama dengan 180 derajat. Ini positif 180 derajat pindah ke sini menjadi negatif 180 derajat. Lanjut, negatif 11x ditambah A ditulis ulang ya, sama dengan ini 180 derajat kurangi 180 derajat 0. Nah, sehingga A-nya saja sama dengan ini dek, negatif 11x pindah ke sini menjadi positif 11x atau ditulis 11x saja boleh. Tuh, udah ketahuan ya. Berarti nilai A sama dengan 11x. Kita pindahkan pada gambar dulu yuk. Di sini A-nya sama dengan 11x. Kalau gitu A yang di sini juga sama dengan 11x ya. Tetapi kita sudah cukup sampai ini aja ya. Perhatikan TUV ini kan total, ini sebuah segitiga. Totalnya harus 180 derajat tadi ya. Berarti nanti gini, 11x ditambah 8x ditambah 5x sama dengan 180 derajat. X-nya bisa kita cari gitu. Nih, Kak Sari catatkan. 11x ditambah 8x ditambah 5x sama dengan 180 derajat. Kita hitung 11x tambah 8x tambah 5x. 11 tambah 8, 19. 19 tambah 5, 24 ya. Jadi 24x sama dengan 180 derajat. Nah, 24x sama dengan 180 derajat. Berarti x-nya sama dengan 180 derajatnya diapakan dengan 24? Dibagi ya, bagi 24. Nah, 180 derajat dibagi 24 adalah 7,5. Jadi X-nya adalah 7,5 derajat. Oke, nilai X sudah ketemu. Yang ditanya tadi yang mana? Yang ini ya, 8X. Nah, langsung aja tinggal kita kalikan ya. X sama dengan 7,5 derajat. Nah, gini, maka 8x sama dengan ya 8 kali 7,5 derajat ya, sama dengan berapa? Kak Sari udah hitung, 8 kali 7,5 itu adalah 60 derajat. Ini 8x sama dengan 60 derajat. Kita pindahkan di sini. 8x sama dengan 60 derajat. Sehingga sudah terjawab. Besar sudut TUV adalah 60 derajat gitu ya. Maka besar sudut TUV sama dengan 60 derajat. Alhamdulillah ketemu ya. Nanti untuk besar sudut-sudut yang lain gampang deh. Ini patokannya X-nya sama dengan 7,5 derajat. Kalau kalian disuruh menentukan besar sudut yang V ini, berarti 5X ya, 5 kali 7,5. Yang di sini 11X, berarti 11 kali 7,5. Bisa dicari sendiri ya. Yang ini juga A-nya ini sama ya, 11 kali 7,5. Untuk B-nya ya, untuk B-nya caranya gini, seandainya disuruh mencari sama gurunya ya. Perhatikan, ini kan 5X. Di sini 11x kayak gitu ya. Nah, B-nya itu masukkan ke persamaan yang tadi, Dek. Persamaan yang kedua ini tadi.
ya. B sama dengan 180 derajat kurangi 16X. Kalau gitu B-nya bisa dicari sama dengan 160 derajat dikurangi 16 kali X-nya. X-nya adalah 7,5 gitu ya, derajat. Berarti sama dengan, nah ini tinggal dihitung aja, 180 derajat dikurangi berapa ya, 16 kali 7,5, 120 derajat. Jadi sama dengan 180 derajat kurangi 120 derajat itu 60 derajat nih. Jadi B-nya itu 60 derajat gitu ya. Sini B-nya 60 derajat juga, otomatis yang di sini juga 60 derajat. Kalau untuk 7X sama 9X ini tinggal kalikan aja dengan X ya. 7 kali X berarti 7 kali 7,5. Ini 9X, 9 kali 7,5. Ini 5X ya, 5 kali 7,5 gitu. Oke, bisa dicari sendiri ya untuk yang lainnya. Intinya untuk sudut yang 8X ini kita sudah ketemu. Jawabannya 60 derajat. Oke, itu untuk soal nomor 11. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 12. 12, perhatikan gambar berikut ini. Ini dia gambarnya. Pada gambar di atas diketahui garis G sejajar garis K. Besar sudut P2 sama dengan P3 dan sudut R1 sama dengan R2. Jika sudut P1 sama dengan 128 derajat, tentukan besar sudut yang lain. Oke, garis G sejajar K. Ini garis G-nya sejajar dengan garis K yang di sini ya, ada tanda panahnya ini. Besar sudut P2 itu yang ini sama dengan P3, berarti ini sama ya. Kemudian sudut R1 sama dengan R2, ini R1, ini R2, ini besarnya juga sama. Nah, gini aja. Oke, ini ya, P2 sama dengan P3, kalau yang R1 sama dengan R2. Kemudian sudut P1 besarnya 128 derajat. Ini P1-nya di sini ya, 128 derajat. Berarti yang dicari nanti P2, P3, R1, R2 dan R3-nya ini. Siap. Oke, untuk yang P dulu. Perhatikan, ini kalau Kak tarik garis gini, gini. Nah, ini membentuk setengah lingkaran atau setengah putaran atau sudut lurus. Masih ingat? Sudut setengah putaran atau sudut lurus besarnya 180 derajat. Artinya P1 ditambah P2 ditambah P3 ini besarnya 180 derajat. Ayo kita tuliskan. Oke, di sini ya. P1 tambah P2 tambah P3 sama dengan 180 derajat. P1-nya tadi 128 derajat tambah P2 dengan P3 tadi besarnya sama. Kalau ini masing-masing kita misalkan dengan X, berarti di sini juga X ya. P2-nya misalnya X derajat, P3-nya juga pasti X derajat karena tadi P2 sama P3 ini sama ya di keterangannya sini. Oke, yuk sama dengan 180 derajat. Kita hitung 128 derajatnya tetap ditambah X tambah X berapa X? 2X ya, sama dengan 180 derajat. Sekarang 2X-nya kita tinggalkan di sini, sama dengan 180 derajatnya tulis lagi. Yang ini Dek, 128 derajat kita pindah ke sini. Tadinya dia bertanda positif, dipindah ke sini menjadi negatif ya, negatif 128 derajat. Nah, 2X sama dengan 180 derajat kurangi 128 derajat itu berapa? 52 derajat. 2X sama dengan 52 derajat. Berarti X sama dengan 52 derajatnya ini diapakan dengan 2 yang di sini? Dibagi. Nah, sehingga ketemu sama dengan 52 derajat bagi 2 adalah 26 derajat. Ini apa? Ini adalah X. X tadi apa? X tadi adalah P2 dan P3. Jadi sudah ketemu. Karena X-nya 26 derajat, maka besar sudut P2 juga 26 derajat, P3 juga 26 derajat. Karena besarnya ini ya, X. Oke, kita pindahkan di sini 26 derajat, ini juga 26 derajat. Yes, P1 sudah ada dari soal, P2, P3 sudah ketemu. Sekarang tugas kita hanya mencari besar R1, R2 sekaligus R3. Caranya
Ini deh, Kak Sari akan tarik garis bantu dari titik P di sini dengan titik R di sini, garisnya dipanjangin. Nih. Seperti ini. Oke, ya. Ini perpanjangan garis PR. Nah, ini untuk apa? Untuk membantu kita mencari besarnya sudut R yang di sini. Caranya gini, perhatikan, ini adalah P1. P1 itu terbuat dari garis yang hitam ini dengan garis oranye. Hitam, oranye. Ya, kita cari di atas sana yang juga garisnya hitam oranye. Nah, ini kan garis oranye. Kalau diperpanjang ini juga menjadi oranye ya, Dek ya. Ini yang tetap, ini hitam, ini oranye. Bener kan? Hitam, oranye. Berarti di sini sudutnya sama, sehadap ini P1 dengan R yang di sini ini sama. Kalau di sini 128 derajat, maka ini juga 128 derajat. Kenapa? Karena ini sudut yang sehadap. Sudut yang sehadap besarnya sama. Nah, ini sudah ketemu ya 128 derajat. Sekarang kalau kita lanjutkan dari R ini ke R1, ini membentuk setengah putaran, setengah lingkaran, atau disebut juga sudut lurus. Sudut lurus besarnya 180 derajat. Ingat-ingat ya. Sehingga ini R saja ini 128 derajat ditambah R1 yang di sini sama dengan 180 derajat. Kita tuliskan seperti ini. Kak Sari nyebutnya R saja ya. R itu maksudnya yang di sebelah sini aja nih ya. Oke, R ditambah R1 sama dengan 180 derajat. R-nya tadi 128 derajat ditambah R1 sama dengan 180 derajat. Sehingga besarnya R1 sama dengan 180 derajat. Ini pindah ke sini. Dikurangi 128 derajat. Sama dengan berapa? 180 dikurangi 128 itu 52 derajat. Ini besarnya R1. Oke, sudah ketemu ya, kita pindahkan R1 52 derajat. Nah, tadi katanya besar sudut R1 itu sama dengan besar sudut R2. Berarti kalau R1-nya 50 derajat, R2-nya juga 52 derajat. Yes, sudah ketemu R1 dan R2, tinggal R3. Gampang. Kalau mau mencari R3, caranya tarik garis dari R1 ini set ke sini. Nah, ini juga membentuk setengah lingkaran lagi ya, setengah putaran atau sudut lurus. Berarti R1 tambah R2 tambah R3 totalnya juga harus 180 derajat karena sudut lurus atau setengah putaran. Kita tulis yuk. R1 tambah R2 tambah R3 sama dengan 180 derajat. R1-nya masukkan tadi 52 derajat. Tambah R2-nya sama ya, 52 derajat tadi. Tambah R3 sama dengan 180 derajat. Ini 52 tambah 52-nya nanti kita pindah ke sebelah kanan. Ini tersisa R3 saja ya, sama dengan 180 derajat. 52-nya positif, pindah ke sini menjadi negatif ya. Ini juga positif 52, pindah sini menjadi negatif 52 derajat. Tinggal dihitung aja. Berarti R3 sama dengan 180 dikurangi 52 dikurangi lagi 52. Hasilnya adalah 76 derajat. Dah ketemu. Jadi ini R3 ya, 76 derajat. Alhamdulillah. Berarti udah semua dong ya. Kan yang diminta tentukan besar sudut yang lain. Udah P2, P3 sudah, R1, R2, R3 juga sudah. Selesai. Yes. Sekarang kita bisa lanjut ke soal nomor 13. Pada gambar di bawah garis PQ sejajar garis AB. Ini garis PQ sejajar garis AB. Yang diminta A, tentukan sudut-sudut yang sehadap. B, jika sudut C sama dengan 30 derajat dan sudut QPC sama dengan 60 derajat, maka tentukan besar sudut CAB, CQP, CBA, PQB, dan besar sudut APQ. Oke, satu persatu untuk soal yang A dulu ya Dek ya. Tentukan sudut-sudut yang sehadap. Ini Kak Sari sudah buat gambar segitiga yang serupa kayak gini. Nah, dengan 3 warna yang berbeda. Ini warna pink,
di sini warna biru, yang di sini warna hijau. Nah, sekarang kita kasih nama-nama titik sudutnya. Ini A, B, C, kemudian P, Q ya. Siap. A, B, C, di sini P, Q. Yang diminta pada soal A, tentukan sudut-sudut yang sehadap. Caranya gampang. Nah, untuk menentukan sudut-sudut yang sehadap, sudut-sudut yang sehadap, kita lihat dari warnanya aja. Yang pertama, ini dia. Sudut CPQ yang ini, Dek. Nah, ini dia terdiri dari warna garis pink dengan hijau. Pink terus belok ke hijau. Mana yang sama dengan itu? Ini dong, pink hijau ya. Pink hijau. Nah, jadi ini sehadap nih, sama nanti besarnya ya. Kita tulis. Berarti ini namanya sudut CPQ, sudut CPQ dengan sudut ini CAB yang di sini ya. CAB, menamai sudutnya seperti itu. CAB. Oke, sudah ketemu satu. Sekarang lihat lagi sudut yang di sini. CQP ya. Ini dia. Nah, ini terbentuk dari garis yang warna biru terus belok hijau, tapi biru dulu hijau. Kita cari yang kayak gitu juga ya. Biru dulu ini terus hijau. Oke, biru hijau. Kalau kalian kurang terlihat warnanya, nggak apa-apa, ikutin aja garis yang Kak Sari buat nih, Dek. Dari atas ke bawah ini terus belok kiri ya, ke bawah belok kiri kan, sama kan? Berarti ini juga sehadap ya. Nah, nanti sudut yang di sini besarnya juga sama karena kan sehadap itu besarnya sama. Kita tulis, berarti yang sehadap sudut CQP dengan sudut ini CBA. Nah, sudut CBA. Dah. Jadi ada dua ya sudut-sudut yang sehadap, ada dua pasang. Ini untuk menjawab soal yang A. Sekarang kita mau menjawab soal yang B. Soal yang B, jika sudut C 30 derajat, taruh di sini 30 derajat, dan sudut QPC 60 derajat, QPC berarti yang ini 67 derajat. Yang diminta besar sudut CAB. CAB dulu. CAB itu kan yang ini ya, Dek ya. Nah, kalian masih ingat tadi CAB punya kita ini sehadap dengan CPQ. CPQ di sini. Nah, tadi di sini sudah ada nih 67 derajat. Karena dia ini sehadap, maka yang sudut A ini CAB juga sudah langsung ketemu. Pasti 67 derajat juga. Karena dia merupakan sudut yang sehadap. Oke. Jadi kita pindahkan ya, sudut CAB 67 derajat. Yes. Lanjut lagi. Sekarang sudut TPC 60 derajat tadi udah, TPC sudah kita tulis. Yang diminta sekarang CQP. CQP berarti yang di sini. Nah, lihat segitiga ini, Dek. CPQ ya. Ini adalah sebuah segitiga. Total sudut dalam sebuah segitiga haruslah 180 derajat. Sudah ada 30 dan 67. Berarti ini bisa kita cari. Cara menghitungnya seperti ini. Ini dia. Sudut CQP sama dengan 180 derajat dikurangi sudut QPC ditambah sudut C. Sama dengan 180 derajat dikurangi, yuk, sudut QPC itu yang ini 67 derajat. Sini ditambah sudut C. Sudut C itu yang ini, Dek, 30. Nih, tadi keterangannya ya, sudut C 30 derajat. Kita tulis kayak gini. Nah, dihitung deh, sama dengan 180 derajat dikurangi 67 ditambah 30 derajat itu 97 derajat. Jadi jawabannya sama dengan berapa ini ya? 83 ya, derajat. Ini dia sudut CQP 83 derajat. Kita tulis CQP 83 derajat. Yes.
Lanjut sekarang sudut CBA. CBA yang mana? Ini C ke B ke A. Oh, berarti yang di sini. Dan kalian ingat kan, sudut Q dengan sudut B yang di sini merupakan sudut yang sehadap. Sudut sehadap itu besarnya sama. Kalau tadi CQP yang ini besarnya 83 derajat, maka sudut yang di sini CBA juga 83 derajat. Otomatis ini. Yes, karena saling sehadap. Tinggal dua nih. Sudut PQB. PQB berarti yang di bawah sini. Ya, yang di bawah sini. Nah, caranya gimana? Ini kita teruskan aja dari PQB ini ke sini. Nah, ini deh. Membentuk setengah putaran atau setengah lingkaran atau sudut lurus. Sudut lurus tadi besarnya berapa? 180 derajat. Sudah ada 83, berarti sini bisa dicari. Cara mencarinya kayak gini. Ini dia. Ya, sudut PQB sama dengan 180 derajat dikurangi sudut CQP sama dengan 180 derajat kurangi 83 derajat. Kak Sari tunjukin, ini ya, 180 derajat dikurangi 83 derajat yang ini ya. CQP itu 83 derajat. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan 97 derajat. Yes, ketemu ya. Ini PQB. Kita tulis di sini 97 derajat. Terakhir sudut APQ. APQ berarti yang di sini. Nah, ini cara mencarinya sama lagi, mirip kayak tadi. Ini kita terusin ke sini deh. Set gitu ya. Nah, set menjadi sudut setengah putaran atau setengah lingkaran atau disebut juga dengan sudut lurus. Sudut lurus besarnya 180 derajat. Berarti mencari sudut yang di sini ya 180 derajat dikurangi dengan 67 ini tadi. Menuliskannya seperti ini. Ini dia. Nah, ya, sudut APQ sama dengan 180 derajat kurangi sudut QPC sama dengan 180 derajat kurangi 67 derajat. Pokoknya yang ini tadi deh. 180 derajat kurangi 67 derajat. Totalnya berapa? Totalnya adalah 113 derajat. Ini dia sudut APQ. Kita pindahkan ya. Nih, 113 derajat. Alhamdulillah. Berarti sudah ketemu semua ya. Nomor 13 juga sudah selesai. Nomor 9, 10, 11, 12, 13. Kalau ada pertanyaan boleh tanyakan di kolom komentar. Atau kalau yang mau diskusi sama Kak Sari di grup untuk soal-soal yang lain juga boleh chat aja ke nomor WA yang Kak Sari berikan tadi ya. Gabung di grup sekali lagi gratis. Nah, sekarang waktunya Kak Sari pamit ya. Sebelum pamit, kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.